I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ditya Pratama, NIM 29051, asal SMA 1 Kecamatan Ngapur 9. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu terlebih dahulu. Baik. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita, adakah dari anak-anak semua yang tahu di mana lapisan bumi mana yang kita bicara sekarang ini? Oh, bagus. Benar sekali. Kita berada di lapisan kerak bumi itu ada lapisan litosfer. Jadi kita akan membahas tentang lapisan-lapisan dari bumi yang terdiri dari lapisan kerak, mantel, dan putih. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan memahami dari struktur lapisan bumi dan memahami sifat-sifat dan komponen dari lapisan-lapisan bumi. Baik, langsung saja ke kegiatan di pembelajaran kita, itu membahas tentang struktur lapisan bumi. Lapisan bumi yang pertama itu lapisan kerak atau lapisan bagian luar permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan basah dan basah. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bawah kerak bumi bisa mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi yang paling atas disebut lapisan litosfer. Kerak bumi itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kerak luar dan kerak sempurna. Lapisan yang kedua, adakah ada anak sekalian yang tahu apa lapisan kedua dari struktur lapisan bumi? Ya, kerak bumi. Benar sekali. Ya, lapisan yang kedua itu adalah lapisan mantel bumi atau selubung mantel. Lapisan ini merupakan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Selubung atau mantel disebut juga lapisan pengantar atau astenosfer yang merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar tebal sehingga bumi mencapai 2.900 km dan berat jenisnya rata-rata 5 gram per cm. Suhu di bagian bawah selubung bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Lapisan yang ketiga itu lapisan inti. Lapisan inti bumi merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan nikel dan besi dan ferro. Disebut berisfer karena inti bumi mempunyai massa jenis yang besar, yaitu 10,7 gram per cc dibandingkan dengan kulit bumi atau litosfer. Adanya bahan nikel dan besi ini yang menyebabkan bumi mempunyai sifat kemagnetan yang luar biasa. Ada lapisan inti bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam bumi. Baik, di sini Bapak akan memberikan kalian soal. Jadi kepada anak semua, silakan duduk berpasang-pasangan. Silakan dirapikan ya. Baik. Bapak akan membagikan soal. Soal ini berupa soal X, yaitu dengan tingkat kesulitan C1 dengan C3. Soal ini berupa objektif, jadi silakan kalian jawab secara berpasang-pasang. Silakan didiskusikan berdua. Baik, apakah sudah ada yang bisa banyak soal ya? Soal nomor 1 ada yang bisa jawab? Ya, silakan kepada Tio. Benar sekali. Jadi lapisan terluar bumi yang kita tinggal itu lapisan kerak bumi, ya. Karena itu lapisan paling luar yang dimana kita bisa tinggal. Karena lapisan ini tempat makhluk hidup tinggal. Kita bahas soal selanjutnya, itu
Ada yang bisa jawab soal nomor 3? Silakan kepada Zakira. Ya, tepat sekali. Jadi, mengapa kira bumi berlapis-lapis dan terdiri dari beberapa lempeng tektonik? Jawabannya karena kira bumi terlapis-lapis karena terjadi pergerakan lempeng tektonik yang saling bergerak, bertabrakan atau menjauh satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh aktivitas geologi di dalam bumi. Nah, tepat sekali jawaban kami. Baik, di sini Bapak akan menguji pemahaman kalian lagi tentang struktur dari lapisan bumi. Di sini Bapak akan memberikan soal. Soalnya namanya kualitas. Jadi soal ini berpikir tingkat tinggi. Jadi kalian berdiskusi antar kelompok, silakan buat kelompok. Masing-masing kelompok itu ada berapa? Sini Bapak akan memberikan pemahaman aja agar kalian bisa menjawab soal-soal. Apakah sudah ada yang bisa menjawab soalnya? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Kita akan membahas soal nomor 1. Soalnya adalah bagaimana seismologi dan penelitian gempa bumi membantu kita dalam memahami struktur dalam bumi seperti di dalam. Jawabannya itu seperti yang kamu jawab tadi itu benar. Itu seismologi menggunakan gempa bumi dan gelombang seismik untuk mengukur struktur dalam bumi berdasarkan data gempa dan gelombang seismik. Kita dapat memahami komposisi dan sifat dan bisa dalam bumi termasuk itu tidak. Sudah ada yang bisa menjawab soal selanjutnya, itu soal nomor 3. Nah, silakan kepada ya, benar. Soal itu tentang jelaskan dampak di jalan geologi seperti letusan gunung api pada struktur lapisan bumi dan mengapa fenomena penting dalam konteks geologi dan mitigasi bencana. Jawabannya adalah di jalan geologi seperti letusan gunung api dapat memengaruhi struktur lapisan bumi dengan menciptakan tekanan perubahan suhu dan pergerakan material. Pemahaman ini penting dalam geologi karena membantu kita memahami proses-proses geologi dan evolusi planet kita. Dalam mitigasi bencana, pemahaman tentang dampak jalan geologi pada struktur bumi membantu dalam perencanaan dan respon terhadap bencana tersebut. Ya, benar sekali jawaban yang kamu tadi. Baik, tadi kita sudah membahas tentang struktur dari lapisan bumi dan juga Bapak telah tadi memberikan soal berupa EXO dan polotas yang akan menguatkan pemahaman anak tentang struktur dari lapisan bumi. Baiklah, adakah dari anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, kepada saudara Zakira, silakan. Ya, benar. Jadi ya Bapak buatkan lagi dan itu tentang struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan gerak, lapisan mantel, dan lapisan inti yang terdiri dari inti luar dan inti dalam bumi. Ini adalah struktur dari lapisan yang ada pada bumi. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kalian bisa untuk minggu selanjutnya itu kita akan memahami tentang berapa sih kedalaman dari tiap-tiap lapisan bumi ini. Itu akan kita bahas di minggu depan dan juga akan ada tugas yang Bapak akan infokan itu di grup WA. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
silakan kalian anak-anak pelajari tentang struktur lapisan bumi ini secara lebih dalam itu di rumah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa mempersiapkan untuk ujian nantinya. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.